Mari, nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salah kawannya. Ini turun lagi. Merumus. Nah, oke, di video kali ini kita berjumpa lagi bersama Dira Yuris. Oke, di video kali ini berjumpa lagi dengan Mbak Yulul. Nah, kali ini kalau kemarin temanya itu ini part 2 ya, podcast kita part 2 sama Bebas Mbak Yulul. Nah, karena beberapa pertanyaan menyerang seorang Dira Yuris, teman-teman ya. Jadi saya mau tunggu dulu kamu. Saya ambil rokokku dulu. astaga. Sorry kawan. Harus santai. Oh nah merekot nih. Merekot naik kali aku. Baik. Iya tuh. Aduh, apa itu nih? Ini sebetulnya. Nah, oke. Kita mau bertanya ke Mbak Yul. Ya. Nyonya Yul terkait masalah pengalaman atau bagaimana prosesnya memilih harus jadi TKW ya. Mungkin kita langsung saja kita bertanya ke Mbak Yul seperti apa. Kayaknya seru. Nah, sambil dari ke kamera. Oke, nanti ada kan aja nama kamera. Oke. Kan biasanya begini sayang toh. Biasanya orang dengan umur 16-an saat itu ya. 17. Nah, 17-an. Dengan jarak jauh ini kan bukan sesuatu yang dekat ya. Arab Saudi itu bukan yang dekat saat tahun-tahun 2006 itu barangkali ya. Ya, tahun 2006. Nah, teman-teman pengen tahu sayang. Maksudnya di umur 17 itu apa yang membuat seorang Mbak Yulul itu sejauh itu merantau sampai ke negeri Arab. Silakan saya. Saya sambil nyantai. Kayaknya masih kaget. Gak apa-apa, cari itu saja. Nah mulai nih. Nah mulai nih pura. Saya melihat ada slow aja gitu. Mentengi kemana karena rimit. Oke, awal mulanya kita. Lu aja. Lu mah dia. Oh, aneh. Lah itu ngaren saya dia. Ya, oke. Nah, kita taruh di samping. Oke, oke. Biar kita belajar ini sama-sama belajar. Ya. Berbagi pengalaman lah. Awal merintisnya itu dari tahun jadi TKW tahun 2006. Tahun 2006. Dan memilih jadi TKW ya karena perekonomian. Dan itu juga kan saya anak pertama dari 6 bersaudara. Jadilah tulang punggung keluarga ceritanya. Ya kan? Ini. Ya, semangat lah karena adik-adik juga kan laki-laki semua. Jadi mereka lebih untuk sekolahnya. Jadi saya bagaimana namanya? Jadi itu atas dasar keinginan sendiri saat itu? Iya. Ada izin nggak sama orang tua? Izin nggak? Enggak izin sama sekali. Izin sama sekali. Yang jelas nekat untuk merantau dari umur 17-an. Terus yang maksudnya informasinya tahu dari mana itu, Mbak Yul? Ya dari orang kampung juga. Informasinya ya ikuti bagaimana prosesnya sampai pergi ke Jakarta guys 2 hari loh. Dan itu pun nggak mudah bagi saya pas Ramadan bulan puasa. Berarti itu startnya dari kampung sih. Iya kampung. Lagi? Dari Sumbawa lah. Sumbawa langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta itu perjalanan 2 hari pakai bis. Bis langsung Jakarta. Apakah Mbak Yuli sudah terbiasa keluar kampung? Yang jelas nggak terbiasa. Ngikut-ngikut aja. Berarti baru pertama kali meninggalkan kampung? Iya, baru pertama kali. Sampai di Jakarta, Mbak Yul ini kan pastinya nggak tahu siapa-siapa kan, nggak kenal siapa-siapa.
Enggak, aku enggak. Iya kan? Yang jelas tidak tahu siapa-siapa. Yang jelas di PT itu mungkin saya cuman 2 minggu. Terus terbang ke Arab Saudi. Di situ lagi lebih menyedihkan, guys. Pas di Arabnya. Kalau di PT-nya nggak terlalu sih. Enggak, Mbak Yuli. Maksudnya begini, Mbak Yuli. Selama 2 minggu di Jakarta itu apa saja kegiatan Mbak Yuli? Yang Kan nggak mungkin begini kan? ya, Gini, Mbak Yuli. Kan nggak mungkin kita ke Arab, sementara kita satu ya dari segi bahasa pastilah kita nggak Ya. bisa kan. Nah, apa yang menjadi kegiatan Mbak Yuli selama 2 minggu ini di Jakarta? yang jelas kegiatannya banyak. Seperti memasak lah. Kita belajar di sana. Belajar memasak atau belajar berbahasa? Belajar berbahasa, belajar memasak juga. Yang jelas kita ikut sama teman-teman. Berarti di Jakarta itu memang ada istilahnya kerjasama langsung ke apa namanya itu, kita kan, saya pribadi nggak tahu Soalnya lah. saya juga udah ingat-ingat lupa sih kalau 18 tahun itu tidak mudah. Jadi yang simpel-simpel saja yang sekarang yang diceritakan. Oh gitu. Nah, setelahnya tiba di Arab, Lebih menyedihkan lagi waktu pas di ya bisa Arabnya. diceritakan Yang aja jelas lah, kita yang tidak diingat tahu. saja Mbak Yuli. Yang jelas kita tidak tahu berbahasa Arab. Dari anak-anaknya juga banyak, mungkin 5 kalau nggak salah. Anak-anak si bos itu masih umur 1 tahun 2 bulan kayaknya. Ya jadi kan belajar, serba Iya. belajar lah. Betul. Dari belajar berbahasa, belajar jadi baby sister, Heeh. belajar ya semuanya lah. Kayak ibu rumah tangga, guys, dan itu pun tidak mudah kalau jadi baby sister. Nggak mudah. Iya. Terus bagaimana? Pengalaman saya itu jadi TKW. Nggak. Terus Mbak Yuli, Apa? kehidupan di Arab itu sampai dalam mungkinlah 1 minggu ya, atau 1 minggu, apa yang perasaannya gitu, bagaimana itu Mbak Yuli terkait dengan kegiatannya, kerjaannya? Terutama itu yang jelas menyedihkan, rindu sama ayah, sama ibu, sama saudara. Yang jelas kita kan tidak kenal siapa-siapa, walaupun kita di rumah bos juga. Itu pun tidak enak ya jadi TKW. Entahlah, itu pun nasib-nasiban ya. Kita nggak tahu kan Ya, nasib betul. kita. Yang jelas tidak sama, dan rezeki pun itu tidak sama. Sampai 1 tahun ya. Dan saat itu kan belum masih zaman HP kan Mbak Yuli? Hmm. Ya. Ya, Anda saat itu sudah pegang HP? enggak sama Belum. sekali. Atau ada memang larangan dari pihak bosnya? Ya cuman Untuk teleponnya pegang di HP. saat butuh saja, kayak kita mau ngirim ke Indonesia. Di saat kita lagi kangen, kayaknya kelihatan sedih sih setiap harinya. Kita kan cuman kerja, kadang bos manggil. Tanya, kamu mau telepon ke Indonesia, kamu kangen Indonesia ya gitu. Terus kita dipanggil. Terus kita telepon itu pun nggak lama, paling 10 menitan. Apa sih? Santai, jangan digeser-geser, emangnya boneka apa? Maksud Gapura boleh selalu pengalat. Oh begitu. Kameramen guys, harus diikutin. Berarti saat itu Anda baru menginjak remaja ya, tahun itu. Masa remajanya habis di sana, bukan di sini. Terus nggak tahu juga apa mau kutanyakan lagi nih, guys. Apa sih yang dinyatakan? Silahkan, saya bisa kok menjawabnya seikhlasnya saja ya. Jadi Jangan yang sulit-sulit, soalnya menyedihkan Mbak Yul ceritanya. anggaplah selama dalam 1 bulan itu berapa kali Mbak Yul baru bisa komunikasi ke kampung? Saya sih kalau komunikasinya 3 bulan sekali. Itu pun kadang kalau ngirim aja. Ngirim uang Iya. saja. Ya ngirim untuk kebutuhan di rumah. Seperti ibu, ya itulah untuk keluarga di kampung. Untuk adik-adik juga untuk sekolahnya, ya kan? Iya. Begitu Pak. Begitu Pak Enggak, Dira Yuris. Si Pak Dira. ini kan juga bisa menjadi istilahnya, yang nggak tahu ya aturan sekarang dengan dulu kan. Kita juga dari beberapa informasi yang kita dapat, TKW itu yang selalu muncul juga di sosial media, ada macam tindakan kekerasan itu. Bagaimana itu pandangan Mbak Yul itu waktu di sana? Apakah merasakan hal yang sama? Itu Apakah rata setiap juragan, bos majikan itu memang, atau pada umumnya watak-watak orang Arab
menurut pandangan kita orang Indonesia datang ke sana itu seperti apa, mungkin bisa diceritakan Mbak Yul? Entahlah ya, kalau saya sih pribadi sih enggak. Ya tergantung juga, seperti ya nasib-nasiban itu yang kita bilang, seperti bahasanya sih. Karena kalau selama saya di Arab 18 tahun, alhamdulillah aman-aman saja. Masalah kekerasan sih enggak ada. Nggak ada amannya. Iya, cuman kalau masalah lingkungan keluarga mereka ya mungkin ada, tapi itu kan masalah pribadi, privasi. Oh, Cia. begitu. Ya, Nah, kan kita dengar-dengar ini yang ditanyakan lagi sama teman-teman, yang membuat Mbak Yulul bertahan sampai 18 tahun itu mungkin keasikan ya. Di Arab itu sampai enak seakan-akan sebenarnya. kayak lupa Indonesia begitu. Bukan lupa. Kalau lupa itu nggak mungkin bakalan pulang kan. Cuman nggak lupa karena adalah sedikit programnya itu loh. Nggak bisa di-spill sedikit. Nggak bisa, privasi dulu ya. Soalnya kita masih kaku juga di depan kamera. Oh iya, Masalah-masalah seperti itu nanti kalau sudah kuat mentalnya, udah terbiasa, itu pasti saya ceritakan, Kak. siap. Jadi Ya. begini Mbak Yulul, namanya saya ya, belajar bahasa Arab itu kan juga tidak mudah ya, apalagi memang sama sekali nggak ada dasar Mbak Yulul ya. Ada dasar saja itu belum, artinya yang mau kita tanya ini Mbak Yulul, berapa masa sampai dia Mbak Yulul sampai mahir bisa komunikasi pakai menggunakan bahasa Arab dengan majikan itu, berapa lama itu masanya Mbak Yulul? Ya, yang jelas butuh proses kalau berbahasanya. Yang jelas tidak mudah juga itu berbahasa. Jadi cara majikan untuk komunikasi, dia entah menggunakan bahasa apa itu? Bahasa Menggunakan harakat, isyarat. Oh, bahasa isyarat ya? bahasa isyarat ya. Kalau minta ini, minta itu. Tapi alhamdulillah karena anak saya kan ada yang kecil. Jadi bisalah saya belajar sama anak-anaknya. Yang jelas kalau ada anak kecil itu enak dan gampang. Karena anaknya kadang minta inilah, minta itu. Jadi kita tahu ini bahasanya apa. Dia nanti ngomong ini bahasanya inilah. Misalnya dia mau makan, mau minum, mau apalah segala hal itu. Jadi agak mudah bagi saya, nggak tahu bagi orang lain sih. Emang juga bahasanya agak ini sulit ya. Kalau orang Gampang sulitnya. ya seperti orang mengaji itulah. Nah, oh, Saya juga kenapa mati. mengangguk-angguk Pak? Saya nggak Kebalikin Tia Baba. Coba ya, bisa diperkenalkan menggunakan bahasa Arab contoh. Assalamualaikum, kif halik ya madam? Waalaikumsalam. Sana sawi Baik. alhin. Nah, Mungkin bisa Sana disapa sawit, cima Bilqis sawit. siapa di sana? halo Bilqis, ana astagfirullah Bilqis. Yang jelas aku merindukan Arab Tayyib, Saudi, tayyib. terutama Madinah, Makkah, kota yang sangat aku Belum rindukan. pernah ke Mekah? Alhamdulillah. Luar biasa. Saya Luar saja biasa. belum pernah ini. Insya Allah nanti kita pergi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh ini nggak bercanda, Insya Allah kalau ada rezeki Insya Allah kita pasti ke sana. Insyaallah. Insyaallah. Ya kan bagi yang mampu, Insyaallah. bukankah begitu? Insyaallah. Bagi yang mau juga banyak yang Iya. mampu tapi tidak mau. Kadang itu Belum ada begitu. panggilan. Itu kita tidak tahu itu apa di otaknya, makanya ngopi dulu. Kopi kemana? Stop, Habis. habis. Oh jadi begitu Mbak Yulina. Ya. Eh, Pertanyaannya sekiranya sudah habis guys. Jadi kewalahan sekarang dia saya mendengarnya. kehabisan ini. Jadi Yang jelas untuk para devisa, yang jelas semangat ya. Yang jelas untuk cerita aja, teman-teman Mas. kita yang di sana. Yang jelas kalian hati-hati ya, terutama majikan yang kurang baik, sabarin aja 2 tahun itu ya. Alhamdulillah nggak ini juga apa namanya nggak begitu lama kok, 2 tahun. Pulang kalau majikan yang nggak baik, ya pulang aja. Lebih baik pulang daripada menderitakan di negara orang. Saya juga pernah kok menderita 18 tahun walaupun baik-baik banget. Sama kok. begitu ya. Tapi buat kita yang TKW ya, dimanapun berada yang just tetap semangat. Semangat cari cuannya pas gajian itu loh guys. Hebat. Ini wanita hebat ini di mata saya Bang. Karena saya saja lintas Indonesia saja belum pernah keliling, dia sudah lintas negeri, lintas negara. Saya harus banyak belajar sama beliau. Artinya pembentukan mentalnya luar biasa Mbak Lulu. Iya, tapi sekarang di Indonesia agak masih ini mereka jadi tidak tahu apa-apalah.
masih negara Indonesia. Baru aja pulang, baru 1 bulan guys, tidak mudah Nah, guys, terus? 1 bulannya. Sang, terkait kehidupan yang kamu alami di lingkungan yang kamu tempati. Kayak ke Indonesia kan begini. Di Indonesia itu di mana-mana saja ya. Semua mau dibilang semua suku ya. Kayak di kampung kita lah, kayak di kampung saya. Itu kan biasanya orang bertetangga, baku kenal, akrab gitu. Apakah sama kehidupan Tidak. orang Arab? Coba ceritakan. Kalau di sana sih enggak kenal. Bersama tetangga. Cuman khusus keluarga aja. Oh, berarti Paling ada teman sangat sekolah atau privasi ya? kuliah gitu ya. Kalau di sana enggak, udah seperti rumah-rumahnya juga itu pasti ditembak semua. Jadi tetangga-tetangga palingnya sedikit ke rumah. Kan begini sayang toh. Enggak seperti ini kan. Kan kalau saya menggambarkan namanya kota kelahiran Nabi, Makkah, Arab lah, ya tanah Arab lah, yang seharusnya kan nilai-nilai keagamaan begitu kental seharusnya ya. Kental Sangat. itu apanya? Maksudnya sangat anu lah, Sangat apa? gampang orang ini toh sama Enggak. tetangga-tetangga. Kalau kita bagian kan banyak ya pedesaan juga di sana. Termaksud bukan pedesaan sih, cuman perkotaan lah. Cuman kan beda-beda lagi caranya. Tapi kalau rumahnya sih ini satu-satu, jadi enggak Terpisah-pisah atau langsung terpisah. terpisah-pisah? Jadi kalau tetangga sih nggak dengar walaupun kita teriak bagaimana. Cuman yang mungkin dekat-dekat kayak toko atau apalah gitu kan ada. Jadi yang jelas tidak mudah jadi TKW, itu aja intinya. Berat ya. Harus mental kuat bagi yang mampu saja. Tapi kalau udah yang terbiasa sih mungkin udah namanya udah terbiasa, terus udah berbahasanya juga. Tangga idola. Nah, oke, kita lanjut bertanya ini Bang. Mungkin begini, yang membuat orang tidak betah lah, yang membuat orang tidak betah di majikannya itu rata-rata TKW menurut Mbak Yul, mungkin bisa dengar juga dari teman-temannya yang TKW yang lain, yang mungkin pernah curhat, membuat mereka tidak betah itu dari segi apanya itu? Gaji kan tinggi kalau dibandingkan mata kadang uang. juga ada masalah gaji, walaupun udah 1 bulan, kadang gaji juga enggak dikasih, paling ditunda, karena kita ada kebutuhan di Indonesia. Itulah yang membuat kita kadang nggak betah. bukan nggak betah, kadang kita selisih kata sama si bos. Selisihnya, masa kita udah kerja 1 bulan terus nggak digaji, terus gimana gitu kan. Kita mungkin ada kebutuhan di Indonesia ya, kadang juga ada yang stres loh kalau masalah gaji, apalagi pekerjaan bulan puasa itu tidak gampang juga kalau bulan puasa. Jadi bangunnya dari jam 12 siang sampai jam 10. Pasti TKW itu sudah pada paham kalau bulan puasa itu. Jadi lebih double pekerjaannya. Begitulah Pak. Jadi tidak ada macam kontrak pekerjaan begitu ya? Ada, Maksudnya? cuman itu kalau di sana sudah tidak berfungsi sebenarnya. Walaupun kita itu kan namanya perjanjian kerja ya. Ya kontrak kerja lah. Iya, perjanjian kerja. Maksudnya cuman, begini Mbak Yul. Kalau di Indonesia ya, rata-rata pasti kita gambarannya ke Indonesia lah. Jam kerja itu mulai katakanlah pagi ya, sampai jam sekian. Maksudnya waktu kerja, kapan waktu istirahat. Di sana kayaknya enggak. Mungkin mula-mulanya saja. Awal mula kita datang ke rumah, paling ya jam kerja kamu sekian. Ya Mbak Yul saja cerita. Oke, dari jam misalnya jam 10 habis isya lah, udah tidur aja karena besok pagi kita mau bangun pagi lagi jam 5 ya. Habis sholat terus kita bangun ya, bikin sarapan seperti biasanya di rumah-rumah kita sih di Indonesia. Itu tapi emang sih pekerjaannya itu berat. Kadang ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, itu tergantung juga kan. Tergantung tempatnya ya. Tergantung tempatnya. Kalau kita di apartemen juga sama pekerjaannya. Cuman tergantung bosnya juga sih. Intinya baik gitu. Jadi kita supaya nggak terlalu panjang bacot, saya juga nggak tahu mau tanya apa lagi. Tapi saya mau tanya kehabisan lagi. Kata-kata ini Abang. Begini Mbak Yul. Ya. Ini mungkin
Soal yang terakhir mungkin ya belum, guys. belum. Oh masih ada. Jadi Mbak Yuyul, menurut Mbak Yuyul selama di sana yang paling beratnya lah terkait pekerjaan di sana. Cuman yang berat itu yang saya Mbak tahu Yuyul cuman rasakan rindu ya. terkait Ya kan? pekerjaan. Kalau pekerjaan itu tidak ada yang ini yang berat sebenarnya. Apalagi kalau bersama yang tersayang guys, 24 jam Sangat teleponnya. gitu. Maksudnya yang paling berat menurut Mbak Yuyul, yang paling nggak disukai lah terkait kegiatan waktu selama di sana apa itu? Entah mungkin perilaku. Kalau saya didikan, sih yang jelas yang nggak enaknya yang itu membuat masalah Anda pekerjaan. terganggu lah, sangat. Itu kalau resek makan gitu. satu-satu guys kayak di restoran. Nah, itu kan Itu yang perlu paling diceritakan. ini ya. Nah, coba ceritakan saja. Iya, saya ceritakan ini. Yang jelas itu pokoknya kalau dia makan satu-satu itu yang jelas tidak enak. Kalau bersama ibunya, bersama bapaknya, Saya begini saja. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang jelas enak kalau makannya satu-satu. Misalnya kalau makan siang gitu ya, cuman satu kali udah. Terus kita cuci piring, beres-beres cepat, kita bolehlah istirahat. Tapi kalau makannya satu-satu, aduh kayak di resto kita, yang satunya minta ini, yang satunya itu, yang repot. Dan Itu tergantung orang tuanya juga sih. kalau seumpama nggak dilayanin karena capek, pernah nggak kejadian Mbak Yuyul Ya nggak tangani? pernah. Bagaimana reaksi? Ya marah. Kamu itu pembantu ya, yang jelas namanya juga pembantu ya. Ya terus? Mau diapain ya, kerja. Padahal kita udah waktu istirahat. Kadang disuruh ya jelas bangun karena ibunya juga kurang perhatian ya mungkin sama anaknya. Jadi saya ya seperti ibu mereka di sana. Jadi di setiap kali mereka butuh apa-apa itu pasti saya. Karena semua udah dipercayain sama saya sendiri. Tapi selama Mbak Yuyul di sana, ada nggak tindakan yang membuat, yang menurut Mbak Yuyul itu melampaui batas gitu? Baik dari majikan atau anak-anak majikan. Alhamdulillah kalau masalah majikan saya semuanya pada baik. Cuman pelit. Biar mereka lihat nanti di sini arti pelit itu apa. Oke madam, inti pelit. Oh madam tidak pelit sih, cuman yang pelit itu babanya. Kalau anak-anaknya alhamdulillah, untuk masalah kekerasan apa itu enggak ada. Nah, aku mau begini Sang. Oke, mungkin cukup ya pertanyaannya. Tapi mungkin Insyaallah ada next video. mungkin ada saran dari Mbak Yuyul untuk teman-teman di luar sana yang memang punya ada niatnya mau ke luar negeri lah. Jadi posisi yang sama pekerjaannya, entah mau ke Arab Saudi, entah mau ke mana. Mungkin apa yang perlu bisa disampaikan di situ. Yang jelas itu, yang penting mental kalian aja udah oke, dan kalian mampu, dan namanya juga rindu itu berat, apalagi udah yang berkeluarga ya. Kalau saya dulu kan belum berkeluarga guys, jadi alhamdulillah aman-aman saja. Entahlah yang banyak keluhan itu yang udah berkeluarga, kadang udah punya anak ya, pastilah rindu sama anaknya, apalagi masih umur 8 bulan. Itu banyak sih ceritanya dari teman-teman kemarin, masih anaknya kecil-kecil itu udah ditinggalin, yang entahlah itu mereka urusannya, bukan urusan kita ya. Tapi yang jelas itu banyak sih. Kalau masalah yang jelas semangat untuk Davis. Nah terus Sang, Ini apa terus lagi. apa mau disampaikan ini buat Itu yang disampaikan. buat madam ada bidur. Halo Madam Amira ya حلوة Pakai bahasa Arab. أنت. ما شاء الله ما شاء الله أنا هدية انت bahasa Arab. هلا ماما تخلى- والله أنا تخلى. مستعجلة يا ماما والله ودي أجي تاني مرة إن شاء الله سياحة. بلقيس بدور تابعينا دائما ودائما نقول لك كلمة باليوتيوب لا تنسى سبسكرايب واللايك والكومنت. اوكي حبيبتي. لا مو كذا، يعني نقول دائما تتابعينا. طيب هلا ماما ركان دائما ماما. تكلمينا. طيب دائما تكلمينا بالواتساب. طيب Oke, next video berikutnya. Oke, syukran, Sampai syukran, jumpa. syukran Mbak Yuyul. Syukran jazilan. Ini udah Syami. Oke teman-teman. Jadi Tunggu seperti itu. kocakan kita lagi nanti ya. Jadi Video- seperti itulah. Ini kita baru belajar juga belajar podcast, nggak tahu lah kita mau Entahlah. tanya apanya. Nantilah kita sambil sharing-sharing. Ya. Ya, jadi mungkin seperti itu. Mungkin saya akan sedikit menambahin. Jadi buat
teman-teman di luar sana yang punya keinginan untuk mau Gitu. menjadi TKW, tentunya yang dipersiapkan memang mental. Ya. Artinya yang namanya ke luar negeri menjadi TKW itu kan untung-untungan ya. Kalau dapat majikan yang bagus, jadi bagus. Ya, Karena di alhamdulillah. informasi-informasi di luar juga ada juga kejadiannya yang kurang baik ya. Jadi memang betul-betul untung-untungan. Jadi tetaplah semangat, bangun mental, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga dapat majikan yang gokil. Oke. Gokil, oke Sampai guys. jumpa di Next video-video video selanjutnya. Bye. Bye-bye. Ada tetap ya, yo. Ya lele. Coro. Boleh nah, ada kayu. Kurang malu dari zaman.